Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang gagal bayar pinjaman online Kredivo. Ini pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Untuk gagal bayar di aplikasi Kredivo selama 1 tahun. Tapi si DC ini belum pernah berkunjung ke rumah saya. Nah, ini saya punya trik sendiri ya buat teman-teman. Malam hari ini saya mau berbagi informasi trik apa sih yang saya punya sehingga si DC ini tidak datang ke rumah. Jadi sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi begini teman-teman, untuk aplikasi Kredivo ini saya sudah gagal bayar selama 1 tahun. Tapi DC lapangannya belum berkunjung ke rumah. Saya sendiri untuk di Kredivo selama 1 tahun ini saya rajin mencicil teman-teman, semampu saya. Dulu tagihan sampai 4 jutaan, sekarang itu tinggal 300-an ribu. Itu saya mulai gagal bayar itu di bulan Februari 2022 dan saya telat 1 minggu itu sudah mencicil semampunya teman-teman. Jadi di Kredivo ini bisa dicicil dari angka 10.000, 20.000 bisa ya teman-teman. Jadi trik pertama saya itu saya cicil aja semampu saya. Entah itu 10.000, 20.000, 50.000 itu saya cicil. Dan saya cicilnya ini bukan sebulan sekali teman-teman, tapi seadanya uang saya. Jadi pas 3 hari misalnya saya ada uang 20.000 saya cicil. Seminggu 50.000 saya cicil, saya bayarkan saja. Jadi selama pengalaman saya ini gagal bayar di Kredivo, saya cicil terus-terusan teman-teman dari angka 10.000, 20.000 itu sekarang ini pinjaman saya tinggal 300.000. Dan ada yang tanya, Kak, kalau dicicil apa nggak rugi? Kan bunga terus berjalan. Jadi bunga untuk Kredivo ini 5% sebulan sekali teman-teman, 5-6%. Memang bunganya kan jalan. Tapi kalau kita rajin cicil kan nggak semakin hari makin membengkak. Jadi misalnya hutang 100.000, misalnya 1 juta, jadi kan nanti sama bunga dendanya 100% itu kan jadi 2 juta. Kalau kita cicilkan misalnya berapa-berapa mau semampu kita, otomatis kan berkurang teman-teman. Jadi beban itu nggak menumpuk terlalu banyak gitu. Dan ini menekan DC untuk tidak datang ke rumah. Nah, buat teman-teman yang sekiranya ada pinjaman di Kredivo yang sudah mau jalan gagal bayar ataupun yang sudah lama, misalnya udah lewat 90 hari, ya kalau menurut saya kalau ada rezeki lebih baik dicicil. Semampunya aja teman-teman. Jadi tidak perlu memaksakan, kalau memang belum ada ya jangan. Kalau sudah ada uang, ada dana lebih, entah itu 10.000, 20.000, masukkan saja biar hutang kita itu berkurang. Karena untuk di Kredivo ini kan pay letter. Jadi sliknya masuk teman-teman. Jadi yang pertama itu trik saya cicil semampunya. Dan yang kedua, untuk caranya agar DC itu nggak datang ke rumah, kan ini kalau kita belum lunas, ini si DC ini setiap hari kan masih telepon, WhatsApp, menekan kita ya teman-teman, ngancem lah yang mau datang ke rumah, yang tidak mau dibayar semampunya. Saya dikata-katain, ibu ini nyicil panci katanya. Ibu ini nyicil panci ya, setiap minggu 20.000, 30.000. Udah nggak usah digubris itu omongan si DC itu WhatsApp ke kita mau dilaporkan ke polisi, kita mau dibawa ke RT RW, mau segala macem lah, mau dibawa ke jalur hukum lah, udah nggak usah direspon, abaikan saja teman-teman. Jadi kita fokus cicil aja. Ada uang 10.000, nah
masukin, ada 20.000 cicilin, mau tetap berkurang teman-teman, tetap berkurang itu di aplikasi Kredivo-nya. Mau si DC itu mau terima mau tidak, udah cicil aja. Dan untuk teman-teman kalau di WhatsApp si DC, misalnya kan ini sehari bisa ganti-ganti nomor. Jadi kita jawab sekali aja yang nomor kira-kira misalnya pagi ataupun siang, sekali aja. Kalau terus-terusan kita ladenin mereka ya seharian kita nggak bisa kerja teman-teman. Jadi kita cukup balas WA mereka satu aja, kan biasanya banyak nomor masuk, udah satu nomor aja kita balas dengan bahasa kita tidak punya uang untuk melunasinya. Kalau nanti ada uang, kita hanya sanggup mencicil, bilang aja saya hanya sanggup mencicilnya, itu semampu saya. Kalau mereka bilang ya udah, kalau mau terima konsekuensinya, misalnya mau datang ke rumah, besok saya mau datang ke rumah, silahkan kalau mau datang. Bilang aja ke DC-nya, silahkan kalau mau datang. Tapi saya tidak sanggup bayar, belum punya uang. Saya walaupun didatangi mau sehari 2-3 kali pun saya belum ada uang. Saya hanya sanggup mencicil. Gitu aja teman-teman jawabannya. Otomatis si DC ini mau berpikir ulang teman-teman kalau mau datang. Saya juga seperti itu, kalau tanya kapan mau bayar, kalau enggak besok saya mau datang sama tim kuasa hukum saya, mah enggak, silahkan. Mau datang juga saya persilahkan teman-teman, nyatanya tidak ada yang nongol ke rumah gitu. Jadi buat teman-teman enggak usah takut, enggak usah panik. Seandainya diancam mau datang, mau dibawa ke jalur hukum, mau mereka mau bawa Pak RT RW, mah enggak, silakan gitu. Enggak usah takut teman-teman. Pokoknya jawaban kita tetap enggak usah gonta-ganti, oh besok tanggal sekian Kak misalnya. Oh Pak, besok saya tanggal pas gajian atau gimana, enggak usah seperti itu jawabannya teman-teman. Mereka itu nanti malah mereka datang gitu. Tapi kalau jawaban kita tidak punya uang, belum punya uang dan sanggup bayarnya nyicil semampunya, kita cicilin aja teman-teman. Mau seminggu itu 50.000, misalnya nggak ada uang 50.000, 20.000 bayarin aja. Mereka nanti berpikir ulang, pokoknya mereka nggak bakalan datang lah. Ini pengalaman saya pribadi teman-teman, sudah 1 tahun ini nyatanya nggak ada yang datang. Memang ucapan mereka mau datang lah, mau didampingi kuasa hukum lah, yang mau besok nggak usah kemana-mana Bu, tolong Sherlock lokasi apanya yang mau di Sherlock. Orang kita daftar itu kan otomatis lokasi kita juga sudah disadap mereka, sudah ada di mereka, alamat lengkap KTP sesuai kan sudah sama mereka, nggak perlu mau Sherlock segala kan. Jadi teman-teman nggak usah takut mau datang sama kuasa hukum, nggak bakalan datang teman-teman, percaya dah. Jadi buat teman-teman seandainya mengalami gagal bayar, yang mau baru mulai ataupun sudah jalan lewat 90 hari, ya itu trik saya. Jadi jangan pernah takut dengan WhatsApp DC yang ngancem-ngancem, ataupun dengan gaya mereka mau bawa ke kita ke jalur hukum, nggak usah takut. Dan teman-teman jangan panik, jangan pernah mau mencari dana talangan. Mereka kan suka begitu, Bu, saya tunggu jam 12 ataupun jam 3 sore, Ibu harus bayar, kalau enggak cari dana talangan, saya tunggu. Jangan mau teman-teman, nggak usah cari dana talangan segala. Jangan kita gali lubang tutup lubang. Kita sudah terjerumus nih, satu aplikasi, 2 aplikasi, kita kan sudah pengalaman. Kenapa kita terjerumus dari 1 aplikasi ke 2 aplikasi, ke 3 aplikasi, kan awalnya juga gali lubang tutup lubang gitu loh. Jadi kita jangan sampai terpuruk lagi. Kalau memang belum ada ya sudah, bilang aja belum ada. Tapi kalau ada dana lebih, karena ini sifatnya Kredivo ini pay later dan ini masuk sliknya, kalau teman-teman masih ngeman dengan data kita ataupun seperti apa, ya dicicil aja semampunya, nggak usah takut. Dan buat kakak siapa yang kemarin
email ke saya, "Kak, saya ini sudah cicil loh 500.000 sebulan sekali tapi DC tetap datang." Buat yang sudah didatangi DC, yang sudah cicil tapi didatangi DC, ini sekedar saran ya, Kak. Kalau sudah didatangi DC, sebenarnya enak. Saya pernah didatangi DC, aku laku. Sebenarnya malah enak, Kakak nego dari DC-nya itu. Kakak bilang aja, nggak usah takut, kayak misalnya ini kan mau didatangi lagi, ditunggu sampai 3 hari harus lunasin 900, nggak usah ngikut-ngikut mereka, Kak. Mereka bilang ya emang DC begitu, "Ibu saya tunggu akhir bulan ya lunasi semua." Jangan mengiyakan, Kak, jangan mengiyakan. Bilang aja, "Saya sudah nggak sanggup bayar aplikasi ini. Yang jelas saya masih niat bayar, nanti kalau sudah ada dananya semampu saya." Misal Kakak punya eh, punya uang misalnya 50.000 satu bulan, apa gimana lah, nego sama DC-nya, sewanya sanggup bayar sebulan sekali 50.000 atau seminggu sekali 20.000, bilang aja seperti itu. Jangan pernah mau digertak harus lunas dalam 3 hari, terus Kakak cari pontang-panting cari dana talangan, jangan ya. Jadi untuk yang email ke saya, Kak siapa itu lupa ya, maaf. Jadi kalau sudah didatangi DC, ya itu satu-satunya jalan. Kalau memang ini DC kan biasanya cuma sekali saja sih, Kak, datang itu. Kalau Kakak menjanjikan tanggal sekian ya nanti datang lagi. Jadi mending Kakak kalau misalnya ini kan DC, kalau belum 1 bulan itu kayaknya DC-nya kan masih belum ganti. Tapi kalau udah lewat 1 bulan DC lapangannya biasanya ganti ya, Kak. Jadi untuk yang baru pertama kali didatangi DC, untuk yang kedua kali kalau masih dia kan ngotot nih 3 hari harus lunas. Sebelum 3 hari datang itu Kakak nego lewat telepon aja. Bilang aja nggak sanggup. Sanggupnya nyicil lah 1 minggu misalnya berapa gitu. 50.000 kayak atau 20.000 gitu aja. Jadi nanti si DC ini nggak bakalan datang lagi karena mereka tahu, oh nanti datang juga nggak bakalan dibayar. Jadi cukup sekali itu aja visit ke lokasinya. Jadi buat teman-teman yang mengalami gagal bayar di aplikasi Kredivo, semoga dikasih rezeki berlimpah, dan kita sekali lagi kita ini galbay ini kan nggak niat galbay, memang keadaan belum ada, dan nanti kalau memang kita punya uang pasti kita niatnya bayar ya teman-teman. Tapi itu trik saya biar DC nggak datang ke rumah. Semoga pengalaman saya ini, saya berbagi pengalaman di aplikasi Kredivo ini bisa buat teman-teman gimana ya, kalau mau mencicil seperti saya, ini kan trik saya seperti itu biar si DC nggak datang. Jadi semoga apa yang saya bikin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi hanya ini saja ya teman-teman, pengalaman saya galbay di Kredivo 1 tahun dan belum ada DC-nya. Untuk kedepannya buat teman-teman yang baru mulai gagal bayar, misalnya udah 1 bulan dan cari dana talangan pengen ditutup atau mau pinjam lagi, kalau memang belum ada uangnya atau dana lebih, terus Kakak bisa kesana kemari cari dana pinjaman untuk menutup kemudian mengharapkan untuk cair kembali, jangan ya teman-teman. Karena untuk di aplikasi Kredivo ini kalau sudah gagal bayar 1 minggu itu sulit sekali. Lewat 1 minggu misalnya 1 bulan ya teman-teman, untuk cair kembali atau limitnya dipakai itu sangatlah sulit. Jadi hanya ini video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.